Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas daripada tugas TS dari Bapak Rosadi, mata kuliah Aswaja. Baiklah, untuk tugas yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja. Menurut saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau yang biasa disingkat dengan Aswaja itu sudah terkenal sejak beberapa tahun lalu, atau yang sudah disingkat dengan Aswaja. Aswaja itu sendiri diambil dari 3 kata, yaitu ahlun yang artinya keluarga atau pengikut, dan as-sunnah artinya jalan atau jarak, dan yang ketiga al-jamaah yaitu artinya sekelompok orang banyak atau sekelompok orang manusia yang satu tujuan. Selanjutnya, kata Aswaja itu bukan sekedar singkatan semata, akan tetapi kata tersebut identik dengan istilah Sunni dan Syiah. Aswaja adalah kelompok yang teguh memegang ajaran dan nilai-nilai Al-Quran, hadis, dan mengikuti pemahaman para sahabat Rasul, tabi'in, juga yang lain-lain. Sedangkan dalam riwayat lain, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mengatakan dalam kitabnya yang berbunyi, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihimul asairati wal maturidiyati." Yang artinya, ketika diucapkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah pengikut para Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Baiklah, untuk ciri-ciri yang Aswaja. Ciri-ciri Aswaja itu telah terlebih dahulu dikemukakan oleh Kiai Haji Sirajuddin Ahmad dalam bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Buku. Berikut adalah beberapa ciri-ciri atau bagian-bagian daripada Aswaja. Yang pertama, dalam Aswaja kita telah kenal mengenai iman. Iman itu sendiri ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Dan yang kedua, kita berkeyakinan bahwa Tuhan Sang Maha Esa, yaitu namanya disebut dengan Allah dengan 99 namanya. Dan yang ketiga, Tuhan memiliki banyak sifat yang disempurnakan dengan perkataan. Tuhan memiliki sifat-sifat jalal atau kebesaran, jamal, keindahan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, sifat yang wajib diketahui oleh orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman yang sudah balik atau berakal, yaitu ada 20 sifat, biasa dikenal dengan sifat 20, sebanyak 20 sifat yang wajib ada baginya dan yang mustahil atau tidak mungkin ada bagi Allah. Hal yang ketiga yaitu cara berpikir Aswaja atau kelompok-kelompok Aswaja. Aswaja setidaknya cara mereka berpikir itu ada 5 bagian atau ada beberapa bagian, yaitu berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mendahulukan hati daripada akal, tidak mengkafirkan siapapun kecuali mengaku dia keluar dari ajaran-ajaran Islam, tidak mengikuti syahwat birahi, dan menyerukan kepada kebaikan. Itulah ciri-ciri atau cara berpikir sekelompok Aswaja dari zaman dahulu sampai zaman yang sekarang ini. Lanjutan daripada soal nomor 4, yaitu fikih Aswaja. Fikih Aswaja atau tata cara atau tata aturan dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri sampai sekarang. Fikih masih hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi aturan Islamnya termuat dalam fikih, masih hidup atau diterapkan sebagaimana contoh dalam aturan pernikahan. Umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Kenapa fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam? Yang pertama itu alasannya, fikih memiliki
memiliki pondasi wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, setiap mujtahid atau pembuat hukum Islam mesti menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sumber referensi utama. Sementara prinsip-prinsip fikih aswaja itu sebagai berikut. Yang pertama, fikih aswaja berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fikih aswaja baru menggunakan akal setelah tidak ada nas yang jelas atau syarih qot'i. Yang ketiga, fikih aswaja dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang dimiliki dalil yang multitafsiran. Akidah yang saya ketahui itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan berdasarkan pada dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir." Yang artinya Rasul, yakni Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Itulah yang saya ketahui mengenai iman yang berlandasan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Untuk tugas terakhir bagian 5, bagaimana menurut saya pribadi mengenai kelompok-kelompok yang ada di negara Indonesia, terutama di bagian Islamnya. Menurut saya pribadi, banyaknya kelompok atau sedikitnya kelompok dalam Islam itu bukanlah sebuah permasalahan. Yang lebih utama di dalam suatu kelompok tersebut haruslah berlandasan ataupun mempunyai keyakinan tersendiri di dalam tata cara menganut atau keyakinannya di dalam suatu kelompok tersebut, sehingga ketika di dalam kelompok tersebut sudah memiliki anutan itu sendiri atau memiliki keyakinan itu sendiri dengan berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu seperti kita ini ya aswaja, maka alangkah lebih baiknya tidak harus mempersalahkan atau tidak harus menjadi perbincangan di semua kalangan. Bagaimanapun jika mereka memang memiliki keyakinan tersendiri, itu tidaklah apa, asalkan tidak merugikan orang lain, tidak meresahkan orang lain, lebih-lebih tidak meresahkan kaum Islam gitu. Menurut saya tidak apa-apa di dalam Islam itu banyak kelompok, asalkan ranah atau tujuan dari kelompok tersebut tidak merusak fasilitas ataupun keyakinan orang-orang, seperti mengganggu atau menjelek-jelekkan, mengkafir-kafirkan begitu. Mungkin menurut saya hanya itu mengenai banyaknya kelompok yang ada di Islam, terlebih di negara kita, negara Indonesia. Yang terakhir, mohon maaf apabila dari semua jawaban dari yang pertama sampai terakhir itu mengandung kesalahan atau kekeliruan daripada apa yang telah disampaikan dari awal-awal mengenai materi daripada dosen kita, yaitu Pak Rosadi. Mohon maaf. Dan jika memang semuanya benar, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika semua jawaban itu salah, yaitu datangnya dari kebodohan dan kekhilafan saya pribadi. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.